Perkenalkan, saya Origin Defensif B. Saya Maria Kristina Mahajam. Saya Laurencia Surya Lama. Saya Fitri Ayunia Tresialero. Saya Maria Katarina Neran. Saya Aprilena Sucinasari. Saya Yohanes Fakulus Bea. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan melakukan 6 percobaan praktikum IPA pada kelas 5 fase C. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama, model pernapasan pada manusia melalui botol dan balon. Alat dan bahan yang perlu disiapkan ada botol plastik, 3 buah balon, 2 buah sedotan, gunting, cutter, lem. Di sini kami menggunakan lem lilin dan double tip. Cara kerjanya, potong bagian tengah botol plastik menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Ambil 2 buah sedotan, lalu kita lubangi bagian tengah sedotan menggunakan gunting, dan tempelkan sedotan lain di bagian sedotan yang telah dilubangi tadi menggunakan lem lilin. Lanjut, kita masukkan 2 buah balon pada sisi kiri dan sisi kanan sedotan. Di sini kita menggunakan double tip untuk menempelkan balon tersebut. Kira-kira bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Lanjut, di sini kita mau melubangkan tutupan botol menggunakan gunting. Jadi gunting dipanaskan dulu pada api. Di sini kita menggunakan lilin untuk memanaskan gunting. Berikutnya kita masukkan sedotan ke dalam botol dari bawah. Kemudian tutup bagian atas botol. Lanjut, kita siapkan 1 buah balon untuk menutupi bagian bawah botol. Kemudian tempelkan double tip agar balon tersebut tidak mudah terlepas. Oke, baik teman-teman, jadi kurang lebih seperti ini ya hasilnya. Oke, sekarang kita akan melakukan percobaannya dengan menarik bagian bawah balon, lalu kita lepaskan dan lihat apa yang terjadi. Baik, dari hasil pengamatannya, ketika kita menarik balon ke bawah atau seolah-olah kita menarik nafas, balon di dalam botol mengembang. Sebaliknya, saat balon dilepaskan atau seolah-olah kita menghembuskan nafas, balon di dalam botol mengempis. Ini menunjukkan bagaimana paru-paru mengembang saat menghirup udara dan mengempis saat mengeluarkan udara. Gerakan menarik dan mendorong balon menyerupai proses kerja diafragma pada manusia. Saat diafragma bergerak ke bawah, paru-paru mengembang. Saat diafragma kembali ke posisi semula, paru-paru akan mengempis. Percobaan kedua, pembiasan cahaya pada air. Alat dan bahan yang perlu disiapkan, 2 buah gelas bening, 2 sedotan, dan air. Cara kerjanya, isi gelas pertama dengan air. Lalu letakkan sedotan ke dalam gelas yang berisi air dan pada gelas yang tidak berisi air. Dari hasil pengamatan, sedotan yang diletakkan ke dalam gelas yang berisi air akan terlihat patah atau bengkok. Sedangkan gelasnya yang tidak terisi air, sedotan terlihat lurus. Kesimpulannya, praktikum ini menunjukkan bahwa pembiasan dapat menyebabkan objek tampak berbeda dari posisi sebenarnya. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan perubahan kecepatan cahaya saat melewati medium yang berbeda. Percobaan ketiga, mengamati getaran sebagai sumber bunyi. Alat yang perlu disiapkan, penggaris dan meja. Cara kerjanya,
Letakkan sebagian penggaris di atas meja dan biarkan sebagian lainnya menjulur ke luar meja. Kemudian tahan ujung penggaris yang berada di atas meja dengan tangan, kemudian tekan dan lepaskan ujung penggaris yang menjulur. Dari hasil pengamatan, ketika ujung penggaris yang menonjol di luar meja ditekan dan dilepaskan, penggaris akan bergerak naik turun atau bergetar. Getaran ini dapat dilihat dan didengar. Ketika penggaris bergetar, terdengar bunyi yang berasal dari getaran tersebut. Semakin keras penggaris ditekan sebelum dilepaskan, getarannya akan lebih kuat menghasilkan bunyi yang lebih keras. Percobaan keempat, menyelidiki perpindahan kalor. Alat dan bahan yang perlu disiapkan: 2 buah gelas, air panas dan air dingin, sendok, dan termometer. Cara kerjanya: isi gelas pertama dengan air panas dan gelas kedua dengan air dingin. Kemudian ukur suhu air dingin menggunakan termometer. Dan suhu awal air dingin adalah 32,4 Celcius. Lanjut, celupkan ujung sendok logam ke dalam air panas dan ujung lainnya ke dalam air dingin, dan kita tunggu selama kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit, kita ukur lagi suhu air dingin menggunakan termometer. Dan suhu air dingin sekarang menjadi 32,9 Celcius. Dari hasil pengamatan, suhu awal air dingin adalah 32,4 Celcius. Perpindahan kalor terjadi melalui sendok logam dari air panas ke ujung sendok yang lebih dingin yang mengubah suhu tersebut. Perpindahan kalor pada saat pada yang bersentuhan air menunjukkan proses konduksi, yaitu panas berpindah dari bagian yang lebih panas atau air panas menuju bagian yang lebih dingin atau air dingin. Jadi, ini menyebabkan perubahan suhu air dingin menjadi 32,9 derajat Celcius. Percobaan kelima, membuat telepon benang. Alat dan bahan yang perlu disiapkan: 2 buah gelas plastik, benang wol, dan cutter. Cara kerjanya: buat lubang kecil di dasar masing-masing gelas plastik menggunakan cutter. Kemudian siapkan benang wol dan masukkan ujung benang ke dalam lubang dan ikat sampai ke dalam gelas agar benang tidak terlepas. Kemudian, renggangkan benang hingga kencang dan minta siswa berbicara di salah satu gelas, sementara siswa lain mendengar di gelas lainnya. Dan amati bagaimana bunyi dapat didengar melalui gelas yang terhubung dengan benang. Dari hasil pengamatan, ketika salah satu orang berbicara di gelas pertama, suara dapat terdengar di gelas kedua meskipun jaraknya jauh. Jika benang kendor atau longgar, suara menjadi tidak jelas atau tidak terdengar. Ketika benang dalam keadaan tegang, suara lebih jelas dan lebih mudah didengar. Percobaan keenam, simulasi gerhana matahari dan bulan. Alat dan bahan yang perlu disiapkan: bola besar untuk mewakili bumi, bola kecil untuk mewakili bulan, dan senter untuk mewakili matahari. Untuk membuat simulasi gerhana matahari, letakkan senter di lantai sebagai matahari, kemudian letakkan bola besar di antara lampu senter dan bola kecil.
dan amati apa yang terjadi. Dari hasil percobaan ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, bayangan bulan jatuh pada bumi. Ini menunjukkan terjadinya gerhana matahari, di mana cahaya matahari terhalang oleh bulan, menyebabkan sebagian bumi mengalami gelap. Untuk membuat simulasi gerhana bulan, letakkan bola besar di antara bola kecil dan senter, dan amati apa yang terjadi. Dari hasil pengamatan ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, bayangan bumi jatuh pada bulan, di mana cahaya matahari terhalang oleh bumi sehingga bulan tampak gelap dari bumi.